Halo teman-teman developer, di chapter ke-8 ini kita akan mengenal yang namanya collections yang merupakan struktur data yang disediakan oleh Rust Standard Library, begitu ya. Dan untuk collection ini, itu datanya akan disimpan di heap memory sehingga membuatnya itu menjadi growable, begitu. Yang mana ketika program dijalankan, dia bisa diubah-ubah. Beda halnya dengan array dan tuple yang mana sifatnya itu adalah fix, seperti itu. Dan untuk collections di video ini kita akan mengenal 3 jenis collections umum yang sering ditemukan di dalam bahasa pemrograman Rust. Itu diantaranya adalah vector. Vector itu merupakan uh, array ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi sifatnya growable. Kemudian kita akan juga mengenal itu hashmap. Hashmap ini seperti halnya uh, objek di JavaScript seperti itu. Jadi dia key value pairs. Lalu ada string type. Ya, string type kita akan bicara lebih jauh di sini ya, lebih detail. Baik, yang pertama, vektor. Vektor itu sebenarnya adalah sebuah struct yang bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Dia itu dari generic, oke, generic T. Dan di sini generic T ini bisa menyimpan segala jenis tipe. Seperti itu ya. Dan yang pasti, untuk vektor itu hanya boleh menyimpan satu jenis tipe yang sama saja. Jadi misalnya dia itu mau menyimpan vektor dalam bentuk integer, ya udah semuanya harus integer. Seperti itu, oke. Untuk membuat vektor, lalu gimana caranya? Untuk membuatnya ada 2 cara. Misalnya yang pertama bikin variable v, kemudian kita pakai struct fact, lalu di sini pakai new, dan di sini kita sudah buat v untuk menjadi sebuah vektor. Tapi kalau saya save, maka akan muncul error annotation. Ya, kita perlu menambahkan type annotation untuk variable v. Kenapa? Karena untuk kasus ini, kita kan tidak menyimpan atau memasukkan nilai apapun ke dalam variable v sebagai vektor. Jadi Rust itu nggak tahu gitu loh. Si Rust ini nggak tahu elemen apa yang harus dibuatkan untuk si variable v ini dalam vektornya seperti itu. Karena kan vektor itu tipenya dibuat berdasarkan generik di sini, sehingga untuk kasus yang new ini kita perlu menambahkan type annotation. Kita misalkan di sini pakai i32. Nah, bentuknya valid seperti ini ya. Jadi v adalah vektor kosong. Kemudian bentuk kedua itu kita bisa menggunakan makro. Misal v2 di sini itu pakai efek makro seperti ini, nilainya seperti ini. Nah, kalau bentuk yang ini mungkin lebih familiar kali ya untuk teman-teman ya. Karena sudah sangat familiar dengan jenis seperti ini. Lalu juga untuk bentuk makro ini secara otomatis itu dikenali bahwa v2 adalah vektor dengan elemennya itu bertipe integer 32. Seperti itu ya. Kemudian, oh ya, terkait dengan vektor ini, kita kan tahu kalau sifatnya growable. Kita bisa dong menambah-nambah atau mengubahnya begitu. Contoh kasus variable v itu dia kosong. Kita bisa dong menambah. Caranya gimana? Pakai method push. Misal v.push. Kita tambah nilainya 1 dan 2. Seperti ini. Ketika di save, maka akan error. Lah, kenapa error? Kita tahu kan vektor itu growable, bisa diubah-ubah. Tapi jangan lupa kalau dia di sini v itu di dalam bahasa pemrograman Rust, secara default kan variabel itu adalah immutable atau nggak bisa diubah-ubah. Sehingga kita wajib menambahkan mute di sini. Oke, begitu ya. Jadi di sini si variabel v sudah mempunyai nilai 1 dan 2 begitu. Dan juga nanti kalau teman-teman misalnya bertemu atau buat program dengan Rust, dengan vektor maksudnya, terkait dengan vektor ini di dalam scope dia itu memiliki apa ya, area dia sendiri seperti itu. Jadi misalnya si v2 ini saya pindah di sini. Nah, di bawah sini v2 valid inside here. Oke, tetapi di sini v2 is drop here. Oke, di sini v2-nya punya scope dia sendiri, area scope-nya. Oke, dia akan valid selama dia masih di dalam scope dia. Tetapi ketika dia selesai scope-nya, maka v2 itu sudah tidak dikenali. Contoh nih, saya print di sini ya, misalnya v2. Oke, saya save. Nah, ini kan kelihatan nih, nggak bisa ditemuin. v2, nggak ada ditemuin di dalam scope-nya. Seperti itu. Oke, ini terkait dengan scope yang bisa di-drop untuk, maksudnya vektor akan di-drop ketika dia sudah keluar dari scope-nya. Begitu. Oke, kemudian ini saya tutup, saya fold.
Ini saya ganti V3. Ya. Lalu kemudian kita sudah berhasil membuat vektor. Gimana caranya kita mau membaca begitu, membaca vektornya begitu ya, membaca elemennya maksudnya, membaca elemen dari vektor yang kita buat. Itu ada bisa ada dengan cara metode, kita bisa baca elemennya menggunakan metode ataupun menggunakan indexing. Oke, untuk oh ya, untuk error di sini, ini kan kelihatan nggak punya display thread, berarti kita cukup tambahkan bentuk seperti ini. Ya, oke, ini valid. Kemudian, untuk menggunakan indeks, cara membaca elemen, gimana? Contoh kita mau membaca elemen ketiga, yaitu angka 3. Kita buat variabel misalnya third, yang mana itu kita rujuk, oke, kita refer ke 2. Kenapa 2? Karena vektor itu dimulai dari indeks 0, seperti itu, oke? Tentunya kalau saya di sini, saya print, maka, oh maaf, ini bukan V, tapi V3. Ya, V3 ya. Kalau saya running, akan dapat hasil angka 3, seperti itu. Dan cara kedua, ini kan menggunakan indexing. Cara kedua itu menggunakan method. Metodenya itu menggunakan get method. Contoh, v3.get. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, method get ini akan mereturn dalam bentuk option. Jadi, kita itu bisa menggunakan match. Dan parameter yang dibutuhkan adalah apa? Adalah indeks. Oke, tadi kita kan mau baca indeks kedua. Seperti ini kan. Dan kemudian, karena dia bentuknya option, kita bisa menggunakan match. Karena dia match, yang di return-nya adalah option, itu option menggunakan sum, seperti ini, dan juga none, seperti ini kan. Lalu untuk sum ini kita mau ngambil value-nya aja. Misal di sini val atau value atau apa, itu bebas kok. Di sini saya pakai val ya. Lalu kita mau print line saja di sini. Print line begini. Kemudian ambil val-nya. Oke, dan di sini mungkin kasih teks elemen found begini. Untuk none itu pakai print line bahwa elemen not found. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini maka akan dihasilkan atau didapatkan hasil yang valid. Contoh, kita running. Oke, nah elemen found. Jadi indeks kedua itu adalah angka 3. Sama halnya dengan yang variabel ketiga ini. Seperti itu ya. Contoh kasus lain, semisal di sini kan kita punya, mungkin ini saya duplikat. Oke, di sini ada variabel v4 mempunyai 5 item saja. Apa jadinya jika kita merefer atau merujuk ke indeks yang lebih dari 5? Begitu. Contoh, di sini saya bikin variabel baru aja deh. Let not found index, seperti ini. Saya rujuk dari v4, kita ambil indeks ke 50 misalnya. Kemudian kita print line seperti ini. Not found index. Kan seperti ini. Saya save. Nah, kemudian saya running, maka akan terjadi panic error. Nah, di sini kan kelihatan index out of bounds. Jadi di sini dijelaskan panjang indeksnya itu hanya 5. Ya, di sini kan V4 5 item, tapi kita mau baca indeks ke 50 yang mana itu sudah jauh banget gitu ya, udah tidak sesuai dengan panjang itemnya, maka terjadi panic error. Ini kan menggunakan indexing. Lalu apa jadinya kalau kita menggunakan method? Begitu. Contoh, di sini kita pakai get, kemudian 50, kan begini. Kemudian ini saya tutup, saya save. Kita tahu kalau get itu akan menghasilkan return option, kan begitu. Kalau di running, maka yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah none. Ya, karena kan 50 itu sudah melewati jumlah item yang ada di variabel v4. Jadi tentunya arm yang dihasilkan adalah dari sini. Oke? Ini kan kelihatan nih. Tapi karena kita tidak pakai match di sini, tapi langsung saja dia secara otomatis akan mengembalikan none saja, seperti itu. Terkait dengan bentuk seperti ini, terkait dengan bentuk seperti ini, teman-teman itu misalnya kalau masih ingat begitu ya, jadi kita itu kan nggak bisa memiliki mutable reference dan immutable reference di scope yang sama, kan seperti itu. Jadi contohnya mungkin di bawah sini,
kita itu punya, ini saya duplikat, punya v5 yang mana mutable begini. Kemudian kita ambil misalnya variabel pertama itu untuk indeks pertama, begitu. Kita rujuk ke v5 itu indeks ke 0, kan begini. Nih, saya save. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jikalau v5 itu saya push seperti ini. Kemudian juga di sini tentunya kita akan, oh ini titik koma, sini kita akan print yang si first-nya. Oke, seperti ini. Maka akan error. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, kita itu tidak bisa memiliki mutable dan immutable reference di scope yang sama. Di sini kan kita itu sudah buat variable first yang merujuk ke v5 untuk indeks 0-nya, kan begitu. Sedangkan di bawahnya ini v5 itu kita push gitu loh. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Jadi ini sudah secara otomatis dihalangi begitu, atau di apa ya, bahasa paling gampangnya itu mungkin kayak di oleh si borrowing rules yang ada di dalam bahasa pemrograman Rust untuk situasi seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, jikapun ketemu seperti ini kita akan tahu kalau ini terkait dengan rules yang ada di dalam bahasa pemrograman Rust. Seperti itu ya. Oke, lalu misalnya kita ingin mengakses setiap elemen di dalam vektor itu secara berurutan. Itu bisa loh kita gunakan for loop di sini ya. Kita bisa menggunakan for loop. Contohnya, ini saya tutup dulu deh. Oke, v5 ditutup. Contohnya misalnya di sini kita buat bukan v5 tapi v6. Oke, nilainya 1 sampai 3 saja. Begini. Lalu ini bukan mutable. Ya, kita pakai for loop for i in. Oke, kita merefer ke v6 begini, yang mana kita akan print line saja seperti ini. Kemudian kita return i. Oke, seperti ini ya. Kalau begini, kita akan dapatkan hasil untuk setiap itemnya mulai dari 1 hingga 3. Oke, dan juga kita juga bisa melooping untuk mutable reference untuk setiap item atau elemen di sebuah mutable vektor. Jadi kita bisa mengubah si elemen untuk setiap vektornya begitu. Contohnya, ini saya duplikat lagi. Kita pakai v7 variabelnya 1 sampai 3. Kemudian for i in mutable. Oke, kita pakai mutable reference untuk si v7 begini. Kemudian kita print line lagi. Print line di sini. Oke. Kemudian maaf, bukan print line, tapi kita tadi mau mengubah, maaf. Nah, mengubah itu pertama kita tambahkan asterisk atau bintang, kemudian i, lalu kita mau apain? Kita mau tambahkan misalkan 1 ditambah 10 lah, misalnya begini. Oke? Nah, bentuk seperti ini kalau saya save, sebentar. Oh ya, maaf. Di sini harusnya mute. Ya. Nah, bentuk seperti ini valid. Kalau di running, apa yang akan terjadi? Oke, sebentar. Oh ya, maaf. Ini saya tutup dulu. Biar tidak kebanyakan, loopingnya kelihatan. V7, oh ya. Ini print line. Belum di print line, pantas dia nggak muncul ya. Sebentar. Di sini V7, begitu. Ini begini. Oke, kita running lagi ya. Maka apa yang akan kita dapatkan? Ya, di sini kan udah kelihatan nih. Udah kelihatan kalau hasil dari V7 itu udah berubah. Lalu bentuk seperti ini itu apa? Begitu. Jadi, kalau teman-teman lihat tanda bintang ini, itu adalah namanya, di sini saya kasih ya, bintang, namanya itu adalah dereference. Seperti ini. Jadi ini adalah dereference operator, yang mana memungkinkan kita itu untuk mengubah nilai dari mutable reference. Dalam kasus ini adalah V7. Oke? Dan terkait dengan dereference ini, itu ada di chapter ke-15 ya, ke-15. Ada di chapter ke-15 kalau teman-teman ingin langsung mengetahui seperti apa bentuknya. Oke? Ini terkait dengan dereference, yang mana memungkinkan kita untuk mengubah elemen dari sebuah vektor. Dan
Lalu kita lanjutkan dengan oh ya, enum. Jadi kita tahu kalau vektor itu hanya dapat menyimpan satu jenis tipe yang sama. Kita tahu kan, kalau membuat enum itu kan punya varian. Nah, variannya itu kan eh, punya induk yang mana enum, enum nama enumnya, begitu maksud saya. Jadi misal nih, kita membuat eh, struct, membuat vektor melalui sebuah enum, itu bisa kok, bisa banget. Contohnya ya, di sini misalnya kita buat enum, misalnya itu Excel begini ya. Misalnya Excel, kemudian kita pakai in itu i32, lalu kita pakai float itu f64, dan kemudian kita pakai text yang tipenya string, kan begini. Lalu kita buat nih let row seperti ini. Kita pakai vektor ini, dan apa yang akan kita lakukan? Di sini kita cukup tambahkan misalnya Excel-nya, Excel si enumnya begitu. Oke, kemudian di sini tentunya adalah in, yang mana nilainya adalah misalnya kita kasih nilai 5 gitu ya. Lalu Excel yang mana nilainya itu adalah text begini ya, yang merupakan tipenya kan ini string, berarti string from misalnya hello begitu. Dan yang terakhir itu adalah Excel float. Oke, mungkin 1,2 begini. Ya, kalau saya save, ya di sini valid. Nah, dengan bentuk seperti ini, kita itu bisa lebih apa ya? Lebih membuat vektor kita itu beragam nilainya seperti itu melalui sebuah enum. Karena si elemen, bukan elemen, tapi si varian dari enum ini itu satu jenis tipe saja, yang mana si vektor ini mengenali kalau oh si row variable row ini adalah sebuah vektor dengan tipenya itu Excel. Nah, di sini kan kelihatan nih Excel, tipe Excel adalah merupakan sebuah enum, dan isi vektornya kita bisa lakukan dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi untuk membuat vektor itu caranya cukup beragam begitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cek lebih jauh di dalam dokumentasinya untuk bisa mengetahui seperti apa lagi sih cara-cara lain yang disediakan untuk menangani yang namanya vektor. Tapi secara garis besar itu bentuknya seperti ini. Baik, mungkin videonya saya cukupkan dulu ya sampai di sini biar nggak terlalu kepanjangan juga begitu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai yang namanya string type. Oke, jadi kalau teman-teman masih penasaran dengan vektor, silakan teman-teman rujuk ke deskripsi yang sudah, link yang ada sudah saya sediakan di dalam deskripsi video seperti itu ya. Silakan teman-teman lihat seperti apa detailnya yang ada di dalam dokumentasinya. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.